لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna. Semoga Allah melimpahkan kita kemudahan dan kemuliaan hingga kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kelak ketika kita di yaumil mahsyar, lalu kita dikumpulkan dengan miliaran orang, lalu Allah memperlihatkan video perjalanan hidup kita di dunia. Kita tidak punya lagi saudara, kita tidak punya lagi teman, kita tidak punya lagi keluarga yang bisa membantu ketika kita di dunia. Semoga yang hadir pada saat itu adalah syafaat dari baginda Nabi, sehingga kita dimudahkan oleh Allah masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya sampai di Pamulang, tadi malam masih ada di Bandung gitu ya. Jelang Ramadan adalah waktu yang bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang soleh, adalah waktu yang istimewa, waktu yang bergembira. Ketika datangnya Ramadan adalah waktu yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagi orang-orang munafik, orang-orang fasik, Ramadan itu adalah waktu yang paling menyiksa mereka. Mengapa mereka tersiksa? Karena di bulan Ramadan mereka diminta untuk berpuasa, namun mereka sulit untuk melakukan kesempurnaan puasa. Kalau kita rujuk Rasulullah SAW sebelum datangnya Ramadan, sebelum datangnya Ramadan sudah latihan Rajab, Sa'ban, latihan puasa. Mudah-mudahan yang hadir di sini sudah latihan ya. Karena bulan suci Ramadan yang hadir di sini ada yang sudah 50 tahun ketemu Ramadan. Ada yang sudah 60 tahun ketemu Ramadan. Ada yang 10 tahun ketemu Ramadan, macam-macam. Namun ketika masuk bulan suci Ramadan, ujiannya, pahalanya tidak menjadi sempurna. Mengapa begitu? Karena saat masuk Ramadan, sebelum-sebelumnya tidak latihan, Pak. Nah, itu yang menjadi masalah buat kita. Saya sebelum tausiah di tahun 2005 sampai sekarang sempat belajar di Madinah tentang Al-Quran adalah asyifa. Kalau kita rujuk surat Al-Isra ayat 82, surat Yunus ayat 57. Namun yang paling dua ayat tersebut yang paling hebat adalah bahwa Al-Quran adalah asyifa. Al-Quran adalah asyifa. Setelah saya belajar tentang apa itu Al-Quran asyifa, ternyata Al-Quran itu sumber dari kesehatan kita, Pak. Sumber kesehatan kita.
bagi yang yakin ya. Ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, kalimatnya depannya ya ayuhan nas, qad ja'akum, telah datang, hai manusia, telah datang Al-Quran kepadamu sebagai asyifa, sebagai penyembuh terhadap penyakit yang ada di dadamu, dan juga Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Makanya di bulan suci Ramadan, orang yang sakit diabetes pasti sembuh, orang yang sakit darah tinggi pasti sembuh, orang yang sakit asam lambung pasti sembuh, dan penyakit-penyakit lain ya, apalagi penyakit kanker. Saya nangani beberapa kali penyakit kanker. Penyakit kanker ini atau kanker ini orangnya akan sembuh dalam 5-6 bulan ke depan kalau tiap hari mereka puasa Daud dan mereka berhenti mengkonsumsi yang namanya karbohidrat berlebih. Kita punya penyakit, contoh misalnya diabetes, tapi kita nggak mau berhenti makan roti. Nah itu, makanya obatnya, metforminnya terus menerus sepanjang tahun, dan akhirnya obat itu menghancurkan tubuhnya sendiri. Ada penyakitnya ginjal, ada penyakitnya jantung, ada penyakitnya glukoma. Tapi Al-Quran enggak, Pak. Al-Quran kalau sudah menjadi penyembuh, penyembuh betul. Bisa dibayangkan kalau Allah tidak menghadirkan salah satu syarat sebagai orang Islam, diantaranya berpuasa. Kalau Allah tidak hadirkan bulan suci Ramadan, Pak, barangkali hidup manusia di dunia ini sudah nggak ada aturannya. Kalau Allah tidak hadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, barangkali orang cari petunjuknya kemana? Ke gua, ke gunung, ke patung dan segala macamnya. Dalam kehidupan kita Allah hadirkan terus Ramadan, tapi setelah Ramadan kita balik ke setelan pabrik. Salat tahajudnya jarang, kemudian sedekahnya jarang, kemudian padahal kata Allah dalam Al-Qur'annya, siapa yang berpuasanya lulus di bulan suci Ramadan, maka Allah naikkan dia pada tingkat yang paling berat tapi paling tinggi, yaitu la'allakum tattaqun. Kita menuju takwa, Pak. Menuju takwa. Ini serius, karena Allah menghadirkan Ramadan supaya kita itu memperbaiki apa? Perilaku kita, Pak. Saat Ramadan, yang namanya Al-Quran itu depan mata kita. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kita tidak latihan Ramadan, tidak latihan berpuasa seperti Rasulullah, maka Quran kita ini pasti dalam 1 bulan nggak pernah tamat. Maka pada Ramadan tahun ini, kalau guru saya Agim pernah bilang gini kemarin, Ramadan udah segitu banyak kita lewati, tapi kali ini peganglah 1 Ramadan yang membuat diri kita itu komitmen dengan Allah. Salah satu aja, Pak, di Ramadan tahun ini, jadikanlah tahun ini Ramadan terberkah dalam hidup kita. Apa yang dipegang? Hasil dari Ramadan nanti saya akan berpegang kalau saya akan rutin sholat malam. Nah, itu. Atau salah satunya, Pak, kalau Ramadan nanti saya berpegang tiap hari saya baca Quran 1 lembar terus gitu.
Karena contoh orang yang bertakwa yang dinaikkan derajatnya sama Allah adalah orang yang melakukan kebaikan secara istiqomah. Kita bersedekah tetapi tidak istiqomah. Sedangkan Allah menyukai orang yang berbuat kecil-kecil namun istiqomah, Pak. Ya. Makanya di Ramadan ini, supaya Ramadannya terus ada di 11 bulan ke depan, nanti sampai ketemu Ramadan lagi, pegang satu. Ramadan tahun ini saya bisa menghatam Quran, atau di Ramadan ini saya bisa sholat tahajud 11 rakaat, atau di Ramadan ini saya bisa sedekah 10.000 setiap hari, terus saja sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Maka pasti derajat kita dinaikkan oleh Allah, derajat ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengupas sedikit tentang Al-Qur'an adalah asyifa tadi. Karena perjalanan saya 16 tahun dengan Al-Qur'an, di antaranya adalah Al-Quran sebagai penyembuh terhadap apa yang ada di dada kita, di hati kita. Saya ke Australia, saya ke Singapura, saya ketemu non-muslim di Thailand. Mereka manggil saya, kemudian kita yakinkan bahwa Al-Quran itu menyembuhkan penyakitmu, sembuh. Minggu kemarin saya ke Rumah Sakit Pondok Indah, orang di MRI penyakitnya nggak ada, tapi 5 hari di Rumah Sakit Pondok Indah kepalanya sakit, di dalam perutnya itu seperti begah. 5 hari dicek nggak ada apa-apa. Jamaah saya di Villa Dago demikian juga, ada yang koma 2 minggu tapi nggak ada urusannya dengan penyakitnya, nggak ada. Di CT scan clear. Tapi begitu dibacakan Al-Quran, Masya Allah, 5 hari saja langsung bangun dari komanya. Maka tiap huruf Al-Quran itu luar biasa, Pak. Kalau kita tahu bahwa Quran sekarang kita udah buka mushaf, dulu di zaman Nabi itu buat ketemu Al-Fatihah itu ada di berbagai tempat, lalu disusun oleh para sahabat menjadi satu surah. Makanya ketika ada orang ingin sembuh, baca apa? Fatihah. Saya di beberapa rumah sakit datang, kasusnya aneh, koma, tensinya 61/60. Ya udah, kita sama-sama baca Al-Fatihah, naik tuh, saturasinya naik. Bukan langsung hari itu sembuh, besok naik lagi, terus besok lagi. Alhamdulillah Allah bangkitkan dia, karena memang belum waktunya dia meninggal. Itu Al-Quran. Di Bandung ada, dulu dia kerja di KPK, kemudian tiba-tiba dia sakit. Dari tahun 2013 dia sakit, lalu dia koma 1 tahun di rumah sakit, 9 tahun di rumah dalam keadaan koma, jadi 10 tahun, Pak. Alhamdulillah 2023 saya ngisi kajian di Bandung, kita terapi tiap saya ke Bandung, tiap 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ketemu lagi minggu depan saya ada kajian lagi di Bandung. 4 bulan orangnya bangun, dan hampir sampai saat ini orangnya masih hidup. Cuman kalau udah tidurnya 10 tahun kakinya nggak kuat jalan, jadi pakai kursi roda. Ini menandakan bahwa Al-Quran adalah asyifa, Pak. Di Rusia saya dapat informasi dari sahabat saya, ada rumah sakit besar di Rusia, tapi yang datang orang sakitnya tidak pernah dikasih obat, dibacakan Al-Quran,
dan alhamdulillah Allah sembuhkan di situ. Karena apa? Karena yakin. Kita sering baca Quran, kita sering tahajud, kita sering berdoa. Cuman masalah kita cuman satu, Pak. Kurang yakin. Kalau kita mau jujur sama hati kita kurang yakin. Kalau bapak-bapak yang di sini hadir, ada yang sakitnya hipertensi, maka saya suruh baca Al-Quran untuk menurunkan tensinya, untuk melancarkan peredaran darahnya dengan surat Ar-Rahman. Pasti ada yang percaya, nggak ada yang percaya. Tapi jamaah saya yang saya wisuda sudah keluar dari yang namanya amlodipin, sudah hampir 1.000 orang. Dan sudah dites, kalau minum obatnya amlodipin, kemudian 4 jam kemudian dia salah makan atau tiba-tiba ada pikiran yang nggak enak dalam tubuhnya, tensinya naik. Ini bukan masalah obatnya yang saya jelek-jelekan, bukan. Tetapi obat kimia yang ada kita minum itu kecenderungannya akan merusak organ kita yang lain. Tapi Al-Quran tidak sama sekali, Pak. Makin kita baca Al-Quran, maka Allah hadirkan yang namanya keajaiban-keajaiban dalam tubuh kita yang dulunya kita bukan tipe seperti itu. Itu Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu kita baca satu, apa yang berkurang dalam tubuh kita? Emosi pasti. Kedua, orang yang rajin baca Quran, maka dia memutuskan sesuatu itu tidak tergesa-gesa. Selalu dia bertanya sama Allah, selalu bertanya dalam zikirnya, lalu dia sholat, lalu dia baca Quran, maka baru dia kerjakan. Bapak Ibu sering umroh, bahkan ada yang haji atau yang mau berangkat haji besok. Coba lihat di Mekah, di Madinah ketika saya belajar di sana. Rumah sakit di Mekah, rumah sakit di Madinah hebat-hebat, Pak. Kalau Bapak di Mekah maju sedikit ke pelataran, kemudian ada WC 31, samping turun eskalator ada namanya rumah sakit Ajiat. Atau di tower ya, tower Zamzam, turun ke basement itu ada rumah sakit VIP. Rumah sakit yang sedemikian bagusnya, sedemikian hebatnya, coba Bapak cek, ada nggak orang Arab berbondong-bondong ke rumah sakit seperti di Indonesia? Nggak ada, Pak. Padahal kalau kita kutip dengan atau kita lihat sehariannya mereka rutin makannya apa? Hampir semuanya daging kambing, hampir semuanya daging sapi, hampir semuanya daging unta. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak kolesterol? Sampai nggak kita mikirnya ke sana? Tiap hari loh, Pak. Saya selama dulu mencicipi tinggal di sana, saya sampai bingung tiap hari ini harus disuguhkan makanan semua serba daging yang pada saat itu ya, waktu saya usia 35 tahun, saya berpikir, kok mereka tiap hari makan ini nggak sakit ya? Sementara di Indonesia rumah sakit udah hebat-hebat. Bahkan kalau kita ke Bintaro, ada rumah sakit Pondok Indah Bintaro, kita masuk ke lobinya aja udah nggak rasa rumah sakit, rasa hotel. Ada kafe, ada roti, ada segala macam. Bahkan ketika jamaah saya sakit, saya liatin, mereka tidak lagi pakai suntik, pakai jarum suntik, semuanya pakai kabel. Canggih. Tapi meninggal juga. Penyumbatan pembuluh darah di otak.
Jadi kalau rumah sakit di Indonesia segitu banyak, sampai kemarin saya ke jamaah saya di Pondok Indah, satu hari satu malam di IGD, baru besoknya pindah ke kamar VIP. Saya tanya, Pak, kenapa baru besoknya, Pak? Penuh, Ustaz. Hah? Kamar penuh? Iya. Terus ke Premier, penuh juga, Ustaz. Saya langsung bilang gini, kalau kita punya rezeki banyak, duitnya miliaran, bikin rumah sakit kali ya. Dijamin, Pak. Di Indonesia punya rumah sakit dijamin kaya raya. Jamaah saya satu malamnya di rumah sakit Pondok Indah 7 juta sehari, cuma numpang tidur, belum termasuk obat. Saya lihat obatnya 1, berapa per hari, kemudian dokter visit 1,3 gitu. Jadi kalau gitu, kemarin rame BPJS tentang orang cuci darah, bingung. Kita nggak usah bingung, ada Allah. Itulah dia. Kita krisis keyakinan sama Allah, krisis keyakinan sama Al-Quran. Orang yang kena cuci darah sebabnya apa? Ginjalnya rusak. Sebab ginjalnya rusak kenapa? Kolesterol. Kolesterolnya kenapa? Bertahun-tahun tidak pernah keluar dari tubuh kita. Tiap hari kita makan amlodipin supaya tensi kita tidak turun. Saya keliling-keliling ke masjid-masjid, kalau kajian duha kita terapi yang namanya baca Quran, dites tensinya sebelum baca Quran, dites. Kemudian setelah itu dibacakan Quran, setelah baca Quran tes ulang. Hanya waktu 10 menit tensinya ada yang 180, ada yang 200, turun, Pak, normal. Hebatnya Quran seperti itu. Tapi kita nggak pernah ngupas Quran, bahwa Al-Quran adalah asyifah. Kita baca Quran tetapi kita tidak mengamalkan artinya. Makanya kita baca Quran, kita sholat, kita rukuk, kita nggak tahu artinya. Kita sujud, kita nggak tahu artinya. Bahkan ada duduk di antara dua sujud, itulah komunikasi Allah dengan Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha. Kita nggak tahu, padahal itu kalimatnya. Makanya di bulan suci Ramadan Allah hadirkan yang namanya waktu-waktu yang paling hebat untuk kesehatan, Pak. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang paling hebat dari segalanya. Bahkan dari puasa kita tidak pernah tahu berapa pahala per hari kita, berapa pahala puasa kita, harian kita. Kalau baca Quran tahu satu huruf 10 nilainya. Lihat Ka'bah ketika kita umroh, Allah kasih lihat. Salat di Mekah, Allah kasih pahalanya diperlihatkan. Nilainya 1000 pahala. Di Madinah 1000 pahala. Di Mekah 100.000 pahala. Tapi yang namanya puasa Ramadan Allah simpan. Setelah saya tanya orang-orang Arab, kenapa di sana tiap hari makan daging kambing, tiap hari makan daging sapi, daging unta, mereka tidak punya kolesterol. Ternyata mereka mengimani yang namanya ayat, yang namanya watini wa zaitun. Mereka memakan buah zaitun, buah tin setiap habis subuh dan sebelum maghrib. Jadi artinya dia makan sebelum makanan-makanan lain masuk ke badannya, dan dia juga makan sebelum waktu makan malam. Dan ternyata saya kupas lagi di Al-Quran, saya cari di hadis, dan saya cari ternyata dalam Al-Quran pun Allah menerangkan bahwa pohon zaitun adalah pohon yang diberkahi, kata Rasulullah. Kita sakit kaki, Pak, kita langsung ke dokter, jamaah saya ke dokter, disuntik kakinya, lama-lama nggak bisa jalan.
Padahal kalau kita Qur'annya kita buka, salah satu penyembuh untuk tulang-tulang kita surat Al-Insan ayat 28. Itu Allah nyampaikan. Kalimatnya, bahkan aku ganti tulang-tulang mereka menjadi lebih kuat. Tapi kita lebih apa? Kita sudah termindset di otak kita, Bapak, obat ini diminum ya. Berapa kali dok? 1 kali selamanya. Selamanya kita makan. Tapi pertanyaannya sembuh nggak? Enggak Pak, tambah sakit, tambah banyak penyakit, tambah banyak penyakit. Jamaah saya yang minum pengencer darah, lama-lama kakinya bengkak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Ramadan nanti kita pegang aja. Apakah kita pegang cara sahur dan berbuka ala Rasulullah, atau kita pegang sholat malamnya, atau kita pegang bacaan Qur'annya. Yakini aja, nggak usah banyak-banyak, yakini aja salah satunya, maka Allah akan masuk lewat situ. Rasulullah SAW berbuka itu dengan sahurnya itu tersistem, Mbak. Tapi jarang kita lakukan di Indonesia. Tapi kalau saya waktu di Madinah, selalu semua orang di Mekah dan Madinah, mereka berbuka puasa selalu dengan 3 kurma. Jadi kalau kita Ramadan tahun ini ngomongnya dalam puasa Ramadan menjelang besoknya mau masuk 1 Ramadan, habis Isya janji aja sama Allah, ya Allah jadikan Ramadan ini saya janji kepadamu ya Allah, saya ingin sembuh dari penyakit saya dengan hadirnya Ramadan. Nah kalau udah janji gitu, misalnya Bapak sakit diabetes, apa yang dijanjikan dengan komitmen kepada Allah? Selama Ramadan Bapak jangan nyentuh yang namanya roti, jangan sentuh sama yang namanya ngemil biskuit. Pasti penyakit diabetesnya, pankreasnya Allah sembuhkan. Jamaah saya banyak di Bintaro yang diabetes tipe 2-nya sembuh alhamdulillah dalam treatment bersama saya dengan Al-Quran. Ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang paling lama itu 8 bulan. Kenapa berbeda-beda Ustaz? Karena tiap tubuh kita Allah rancang sesuai Al-Baqarah 2 ayat terakhir, 285, 286. Seluruh masalah kita, kata Allah, sudah terjamin dengan karakter kita. Seluruh kekuatan tubuh kita berbeda dengan kekuatan tubuh teman kita. Makanya kalau ada anak kita 5, yang satu pintar fisika, yang satu pintar berhayal, yang satu pintar ini, nggak usah disamain Pak, tapi doakan jadikan dia anak yang soleh, pasti dia soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada pertanyaan seputar makan Ramadan apa saja, kemudian penyakit yang berdasarkan Al-Quran. Kalau diabetes ada Al-A'raf ayat 31, kalau orang asam lambung surat Abasa ayat 24. Semuanya Allah turunkan dalam kehidupan kita melalui Al-Quran, karena Allah tahu bahwa kita butuh petunjuk selama di dunia. Kalau kita tidak dikasih petunjuk lewat GPS-nya, lewat Al-Quran, lewat hadis, barangkali kita akan bablas dalam urusan-urusan yang kita nggak tahu narasumbernya. Sumber yang terbaiknya adalah Al-Quran yang merupakan mukjizat dari Rasulullah SAW. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, untuk belakangan ini saya sering melihat FYP itu ada Al-Quran medis. Nah, apakah yang Ustadz sampaikan tadi bisa saya dapatkan
dilaksanakan dengan membaca Al-Quran medis tersebut, Pak. Baik. Kira-kira itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Bapak udah pesan Al-Quran medisnya? Baru mau. Jangan dipesan. Karena ternyata itu beberapa jamaah saya sudah pesan Quran yang datang cuman mushaf biasa. Itu penipuan yang luar biasa tuh, Pak. Ya, penipuan yang luar biasa, karena Qurannya yang diiklankan dengan orang-orangnya terlihat benar, tetapi ketika kita transfer, kita bayar, yang datang adalah mushaf biasa. Saya berani ngomong gitu karena kenapa? Udah 25 orang termasuk ketua DKM ingin belajar, ternyata tidak ada. Ya, jadi ternyata Al-Quran medis itu kalau kita bedah, ada bukunya saya, tapi hari ini habis. Di Bandung kemarin habis, insya Allah nanti DKM bisa, Bapak bisa pesan di DKM, nanti saya datang, saya kirim ke sini. Jadi Al-Quran itu kalau dibilang medis, ya tadi dua ayat tadi, Al-Isra ayat 82, kemudian surat Yunus ayat 57, buka bahwa kata Allah, Al-Quran itu adalah asyifa terhadap penyakit yang ada di hati kita. Makanya ibadah kita, Ramadan kita, kenapa tidak ada rasanya? Karena kita tidak mengosongkan hati kita, tidak kita minta maaf, kita tidak melepaskan kebencian kita, sakit hati kita, kemudian kecewa kita. Karena Ramadan mau masuk, di sini tuh udah jadi batuk, Pak. Dan saya ternyata di beberapa masjid di Jakarta, diantaranya Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid Cut Mutia, saya setiap duha itu 300 orang yang penyakit jantung, pegang jantungnya, yang pegang lambungnya, penyakitnya asam lambung, yang diabetes. Habis itu saya cek semua. Jadi kalau saya kajian kesehatan itu, yang bagian diabetes sama tim saya cek dulu gula darahnya berapa semua. Kemudian yang sakit darah tinggi, tensi dulu semua. Yang punya asam lambung, ya kita cek lambungnya, ya kalau dipencet tengahnya dia bunyi gitu, nah, itu dia asam lambung. Setelah itu baru tuh kita sama-sama, apa yang kita baca? Pertama saya ajarkan, ayo 5 kali kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kemudian baru kita baca lagi ayat Al-Quran. Yang paling gampang adalah surat Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim sampai 102 dibaca, lalu terakhir ditutup ayat kursi. 3 kul, hitung ulang 15 menit lah itu. Cek ulang, Pak. Itu yang namanya gula darah. Ya Allah, ada tuh kemarin saya di Jogja sama di Solo kajian Isya, saya cek gula darahnya, wakil ketua DKM, gulanya malam hari itu 425. Saya bilang, Pak, ini enggak pusing, enggak pernah Ustaz saya sampai 1000. Astagfirullahaladzim. Itu ya, ada orang 400 gulanya udah ngejoprak, tapi dia sampai 1000. Itu menandakan bahwa Allah luar biasa menaruh ya beban, tidak akan sama antara si A dan si B. Itu Al-Baqarah ayat 285 286 di situ. Bahwa Allah akan memberikan ujian, memberikan masalah sesuai kemampuan hambanya, tidak pernah lebih. Jadi kalau Bapak pengen belajar Al-Quran, insya Allah kalau Allah berkehendak, Allah pertemukan saya dengan Bapak-Bapak lagi, kita kupas satu. Surat Ar-Rahman, kenapa surat Ar-Rahman bisa menurunkan tensi? Karena di situ ada ayat fabi'ai ala irab bikuma tukaziban. Kita nih, pikiran kita yang bikin naik tensi. Ini mau puasa, sebentar lagi lebaran, udah pensiun, duitnya kemana, mau pulang, mau mudik, mau jalan-jalan segala macam, pusing gitu, tensi naik. Ramadan kita udah pikirannya kemana-mana. Ini yang kita perlu tahu, bahwa kita ini nanti, Pak, kalau
telat aja kita bertaubat, seperti masjid ini at-taubah, mengajak orang selalu untuk taubat. Karena kalau kita tidak sempurnakan sholat kita, tidak baca Quran kita dengan baik, masuk alam barzah, udah deh dipukulin kita. Kemudian setelah dipukulin, alam barzah kita gelap, nggak punya lampu LED-nya. LED-nya dari mana? Baca Quran. Makanya mayit itu selalu teriak satu hari setelah meninggal kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, maka aku akan beribadah kepadamu. Ya Allah kembalikan aku ke dunia, maka aku akan bersedekah kepadamu. Kata Allah, telat. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin. Allah hadirkan yang namanya demi masa. Kira-kira gitu Pak. Jadi kalau Al-Quran semuanya medis, tapi emang keren banget iklannya, jamaah saya tertarik, tapi ternyata yang datang hanya mushaf biasa gitu. Barangkali ada satu pertanyaan lagi, kalau enggak, iya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metodenya bisa dijelaskan Pak, misalnya contoh ya, ada gula, ada hingga. Baik, metodenya ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan nggak mengurangi waktu suruk. Jadi gini, Bapak yang punya penyakit jantung, contoh ya, jantung, Qurannya itu surat Qaf ayat 16, kemudian Al-Baqarah ya ayat 74, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Itu jarang dibahas dan emang kalau yang nggak ngerti enggak. Surat Qaf ayat 16 untuk jantung. Lalu Allah menghadirkan apa tuh? Buah anggur Pak. Untuk sakit jantung apa obatnya? Kalau yang masih ngos-ngosan, jalan cepat capek, cepat lemes, nih habis subuh pulang ambil yang namanya biji ketumbar. 1 sendok makan, ambil taruh di panci, tambah 3 gelas air, kemudian 3 gelas air itu dipanaskan jadi 1 gelas, diminum Pak. Dijamin Pak, baca ayat itu dijamin pembuluh-pembuluh darah di jantung itu akan melebar. Terus saja insya Allah sumbatan-sumbatannya akan habis. Tapi kalau kita sering sakit gitu, sakit nih, sakit gitu, apa yang harus kita makan? Biji anggur. Tuh, biji anggur Pak. Jadi kalau beli anggur 1 kilo, ambil bijinya ya. Orang diabetes jangan makan anggur, gulanya naik, ngetril itu nanti ya. Jadi bijinya diambil, kemudian bijinya itu ditaruh di gelas air panas, diamkan setengah jam, lalu dimakan bijinya ya, sampai airnya sakit di sumbatannya hilang. Nah, orang sakit jantung ada sumbernya. Apakah sumbernya dari asam lambung? Nah, jadi ada yang memang dia jantung penyempitan karena ada sumbatan. Tapi kalau untuk menghindari sumbatan-sumbatan supaya jantung itu lega, diantaranya ketumbar, dan Bapak rutin konsumsi yang namanya daun kelor. Daun kelor itu memperbaiki yang namanya peredaran darah, kemudian memperbaiki pankreas. Orang-orang yang sakit diabetes itu obatnya cuma 2, orang asam lambung obatnya cuma 2, yaitu pertama adalah dengan daun kelor, yang kedua ngikutin Rasulullah, apa itu? Minyak zaitun. Jadi kalau Ramadan ini usahakan Bapak tiap hari sebelum makan sahur minum zaitun. Supaya apa? Kolesterol yang sumbatan itu kebuang. Jadi selama Ramadan, maka Ramadannya jadi cepat bangunnya, nggak capek, nggak sakit. Karena saya mengkonsumsi juga Pak. Karena saya kan kadang ada di Jogja, ada di Solo, lusanya harus ada di mana. Kemarin dari Bandung, subuhnya harus di sini. Jadi saya pikir tidak ada lagi jalan yang baik selain kita mengkonsumsi hal-hal yang ada dalam Al-Quran.
Surat Al-An'am ayat 99, Pak. Orang yang sakit asam lambung, sakit kolesterol, Allah terangkan apa itu. Untuk orang sakit kolesterol, konsumsinya adalah apa? Watini wa zaitun, buah tin dan zaitun. Buah tinnya nggak ada. Maka Allah jawab dalam surat Al-An'am ayat 99, apa obat untuk nurunin kolesterol? Bukannya lopit, Pak, tapi buah delima. Jadi ternyata buah delima itu, jamaah saya, lama-lama kolesterol yang terjadi selama 1 tahun ke belakang habis, Pak. Ya, oh saya nggak kena kolesterol, Ustadz, kolesterol saya bagus. Coba lihat kakinya, sering nyeri nggak? Punya batu empedu nggak? Itu kolesterol yang tersumbat dan udah tersimpan di dalam tubuh, yang nggak ternetralisir, kedetek oleh hasil dari lab. Makanya Bapak kan kalau cek darah, baik di Prodia maupun di lab-lab lain, pasti yang diambil adalah sampel riwayat 3 bulan kan, 3 bulan kemarin. Oh, Bapak nih gulanya 3 bulan kemarin berantakan nih, kolesterolnya berantakan. Tapi sebenarnya di balik 3 bulan ada setahun yang lalu, Pak. Kolesterol dari makan gorengan kita belum kebuang, masih kesimpan macam-macam, maka nyampe ke otak, pembuluh darah otak kita tersumbat. Maka itu yang nggak kedetek. Saya, teman-teman dokter, alhamdulillah banyak dan baik-baik, jadi sehingga kita diskusi terhadap Al-Quran ini dengan medis mereka. Jadi kalau Bapak misalnya sakitnya asam lambung, ya, maka obatnya itu zaitun dengan madu. Zaitun 1 sendok makan, madunya 1 sendok teh, diaduk bareng, diminum. Kapan diminumnya? Sebelum waktu makan sarapan pagi. Nah, kemudian kalau misalnya punya ginjal, ya, untuk menjaga ginjal itu kan pertahanan kita terakhir dari tubuh. Kenapa ginjal pertahanan terakhir? Karena ginjal itu kalau udah nggak kuat lagi, maka itu terjadinya cuci darah. Tapi ginjal itu sebenarnya gampang, Pak. Kalau kita jarang makan roti, jarang makan biskuit, maka ginjal kita itu tidak terlalu berat. Ya, caranya bagaimana? Ambil daun seledri 3 batang aja, rebus 3 gelas jadi segelas. Rutinin tiap hari, 1 hari sekali. Maka insya Allah ginjal kita akan sembuh sendiri. Ya. Kemudian orang punya sakit ginjal jangan makan pisang. Ya, maka berat dia. Ya, berat dia. Gitu loh. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau waktunya takut nggak cukup, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan buat kita. Dan kalau Bapak Ibu mau menjaga kesehatan, saya ada zaitun yang dari Madinah, barangkali nanti bisa selepas ini belinya di luar gitu ya. Masih ada sisa berapa ya, saya nggak tahu deh, masih ada. Nah, itu zaitun itu adalah salah satu pertahanan kita awal ketika kita makan, atau nanti biasakan orang mau Ramadan, puasa Ramadan 1 sampai 3 Ramadan tuh penyesuaian, kadang-kadang kembung, kadang-kadang begah gitu. Nah, itu saat sahur kita minum yang namanya zaitun supaya tubuh kita itu gampang adaptasi dengan waktu yang nanti siangnya kita tidak makan. Dan untuk orang diabetes itu dia menjaga agar gulanya stabil, tidak ngedrop. Nah, ini kalau orang diabetes ini kalau puasa masih awal-awal ngedrop dia, cus, gemeteran, keringat dingin di belakang kepala. Nah, kalau udah sampai kayak gitu buka, Pak, karena nanti kalau gulanya turun terus, Bapak bisa koma. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan. Dan saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terberkah, dan Ramadan yang mengangkat pada ketakwaan dalam diri kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan dijawab nggak? Boleh kalau ada. Barangkali ada jamaah yang berkait sambil menunggu sebentar lagi untuk parisan sambil nanti boleh pada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke penyakit jantung. Jantungnya. Apabila kan akan membuat kalau bocor klepnya itu kira-kira terapinya apa ya? Baik. Jantung bocor ya. Klepnya ya di sebelah mana Pak? Sebelah kanan ya. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu, sebenarnya tubuh kita ini dirancang sama Allah itu luar biasa Pak. Tapi kadang-kadang kan kita suka lupa bersyukur kepada Allah dalam bentuk doa, dalam bentuk happy gitu ya. Padahal Allah menaruh yang namanya dalam tubuh manusia itu ada obatnya. Jadi dalam obatnya itu apa? Allah hadirkan tuh yang namanya, kalau di kedokteran namanya endorfin. Ya, endorfin itu ternyata 10% adanya di otak, 90% adanya di mana? Di usus. Ya, di perut. Makanya setan itu senang gangguin perut. Orang korupsi gara-gara perut. Ya kan? Orang hilaf dengan uang-uang lain karena perut. Karena di situ sumbernya. Nah, orang yang awal-awalnya sehat kemudian dia penyakit kayak misalnya klep jantung ya, riwayat 10 tahunnya yang lalu, ini review aja ya Pak ya, review, biasanya sering mendapatkan sesuatu yang serba mendadak-mendadak, entah peristiwa, entah masalah, dan tekanannya lama. Makanya tiba-tiba sistem tubuh kita suka terganggu. Jadi kalau saya punya jamaah nih 200 jamaah yang diabetes, saya tanya satu-satu sebab diabetesnya apa? Satu, pasti masalah. Masalah apa? Setiap kita hidup pasti punya masalah, tapi masalahnya tekanannya tinggi, entah itu hutang, entah itu masalah rumah tangga, entah itu anak, dan berlangsungnya lama, panjang, sehingga pankreasnya rusak. Kenapa bisa rusak? Karena adanya masalah, maka orang sulit untuk tidur. Jadi orang diabetes ini gara-gara tidurnya berantakan. Kemudian karena tidurnya berantakan, makannya juga berantakan. Jamnya makan dia nggak makan, masih kenyang, minum kopi aja, gitu ya. Kemudian waktunya orang udah tidur dia baru makan, jam 9 malam baru makan. Makanya kenapa orang diabetes, nauzubillah min zalik, mudah-mudahan enggak, kadang kalahnya dengan penyakit ginjal. Karena waktunya tidur dia makan. Ntar jam 10 dia nonton bola nggak bisa tidur, dia makan. Nah, klep jantung ya. Klep jantung ini kan sumbernya, kalau kita ngerujuk lagi, sumbernya adanya sumbatan atau perlambatan peredaran darah awalnya tuh Pak, sehingga jantung ini mompa, sumbatannya banyak, dia berbalik. Tapi sumbatan itu disebabkan dari induknya apa? Kolesterol Pak. Nah jadi kalau ditanya sumbatan pertama yang menyebabkan peredaran darah kita jalannya lama, makanya kita sering pegel, capek di sini pundak, di punggung Bapak berarti sering sakit gitu kan, kalau dipijit agak enak gitu, karena itu sumbatan yang ada dari kolesterol awal Pak. Nah kalau klep, nah ini klep nih, klep bocor, tubuh kita ini yang nyembuhin siapa sih? Allah kan? Apa obat yang nyembuhin? Enggak, Allah Pak. Saya udah punya pasien di Penang, balik lagi kanker nggak sembuh, dibacain Al-Quran tiap hari sama saya, baca Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai la yukallifullahu, 4 bulan kankernya hilang. Nah berarti kalau klep ini hubungannya pertama tuh ya, Bapak konsumsi yang rutin zaitun sama kelor tadi Pak ya. Untuk minumnya ganti nih, minum tehnya ganti teh daun kelor, kan ada kan
Nah, terus minum daun kelornya. Kemudian zaitun sebagai pembuang nih, ya, pembuang dari ampas-ampas kolesterol kita, gorengan kita, minyak-minyak yang menyumbat di peredaran darah ke jantung. Kan jantung jadi berat nih, kadang jantung kita suka bengkak kan gitu, ada pembengkakan 0,5 aja kita masuk rumah sakit. Nah, klep jantung ini saya kemarin ke salah satu jamaah di rumah sakit PON, ya, rumah sakit Matraman, rumah sakit jantung Matraman. Kemudian saya bacakan Quran tentang tadi surat Qaf ayat 16, Al-Baqarah ayat 74, Al-Mu'minun 12 sampai 14. Saya bacakan, terus besokannya saya datang lagi, ternyata nggak jadi pasang ring. Nah, tapi kalau Bapak klep jantungnya bocor, coba dengan tambahin Bapak, ini kalau Ramadan ya, karena Ramadan habis buka puasa Bapak netralisirnya dengan bawang putih diiris-iris, ditaruh di gelas, taruh di situ, airnya air panas, diemin Pak, nanti kalau udah adem 1 jam Bapak baru minum, ya, karena kalau di medis pasti operasi. Dan klep jantung itu kan sudah Allah aturnya tuh, pokoknya iramanya Allah tahulah gitu, ya, sulit gitu. Medis pun, saya kemarin ngobrol tuh ketika jamaah saya di MRI, di CT scan, nggak ada apa-apa, cuman dokternya gini bilang, ada pusing nggak? Terus nggak ada dok. Terus ada mual nggak ada dok. Akhirnya dokternya cuma ngomong, nanti kalau buang air besar jangan ngeden ya. Cuman itu jawabannya, itu aja, gantung jawabannya. Tapi kan bayarannya nggak ngegantung, jawabannya gantung. Tapi ya akhirnya saya, karena jamaah saya orang baik, ya udahlah saya datang tiap hari habis kajian ini. Betul jamaah saya terbesar adanya di Tangsel nih, Bintaro, BSD, Serpong, Pamulang. Jadi saya pikir saya sambil lewat lah gitu ya. Nah, kemudian kalau jantung, usahakan Pak, Bapak tadi minum air dari biji rebusan tadi ya, ketumbar Pak, ketumbar. Karena kita minta hanya Allah yang bisa nyembuhin, ya. Karena saya lihat jamaah saya di Bintaro, dia sakit sumbatan pembuluh darah di otak, dioperasi. Seminggu kemudian pulang, 3 hari dari pas pulang langsung koma Pak. Lalu kemudian berobatlah karena punya asuransinya mahal, cuci darahnya tuh biayanya 250 juta, mahal banget kan, tubuh kita kan sama Allah ciptain. Saya udah bilang, Bu, jangan cuci darah, tapi dokternya bilang cuci darah, ini jalan terakhir. Cuci darah tuh yang biasanya 5 jam ini 72 jam, karena dari udah dicuci, ntar ditunggu, dicuci lagi, masuk 24 jam pertama aman, sehat, naik, set, masuk yang 32 jam, set, turun, set, hilang Pak, meninggal. Jantungnya nggak kuat. Kita aja, saya dengar dari jamaah saya, nauzubillah min zalik, jangan sampai ke kita semua, dicuci darah dalam 5 jam aja capeknya luar biasa Pak, ya. Jadi kalau kita rujuk dengan ayat wal asri innal insana lafi khusrin, itu kalimat Allah bahwa kita harus hati-hati dengan waktu kita, pergunakan maksimal waktu kita, karena waktu tidak akan berbalik kepada kita lagi. Nah, berarti kalau sekarang Allah kasih hidayah bertemu dengan kajian kesehatan, maka berarti urusan jantung, urusannya di kepala, relax, keluarin endorfinnya. Endorfin itu apa? Sel bahagia di otak kita, bahwa kita harus berbuat kebahagiaan buat diri kita. Allah hadirkan Ramadan untuk kita banyak sedekah, supaya kita ngelihat betapa happy-nya orang yang menerima sedekah. Dan ada di kisah Rasulullah, diperlihatkan oleh Allah ketika bersama Jibril di Sidratul Muntaha, ada umatnya Rasulullah ketika akan berjalan menuju neraka, ya,
menuju neraka, tetapi kan ada timbangan duluan. Sebelum masuk timbangan, umatnya Rasulullah itu ditarik langsung dipindahin ke sorga. Lalu Rasulullah tanya, oh wahai Jibril, itu umatku. Iya Rasulullah. Kenapa diambil langsung dipindahkan ke sorga, sedangkan dia belum masuk ke dalam timbangan dan belum seperti yang sudah masuk dalam neraka dulu baru diangkat ke surga? Cuci dulu. Apa yang kata Jibril katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, dialah orang-orang umatmu yang ketika di dunia dia melakukan sedekah kepada orang yang dia tidak kenal, sehingga orang itu tertegun atau kaget, lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah. Maka itu luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa kita ini, ya, mudah-mudahan. Saya doakan kalau Bapak metodenya herbal tidak ada problem, ya. Kalau kata sahabat saya Jadul Akbar, selama pakai herbal insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau kimia, makin banyak kimia, tubuh kita ini jaringan-jaringan kita makin tipis. Makanya saya kaget ada jamaah saya pakai ring, bukan di jantung, di punggung, di tangan. Saya bilang, Bapak berapa pasang ringnya? Saya udah 14 ring, saking banyaknya sumbatan-sumbatan itu. Saya bilang, Bapak dulu kalau mudanya, kalau saya deteksi dengan alat saya deteksi, saya kalau kajian suka bawa ini Pak, yang kayak dokter tuh ya. Tetapi bedanya kalau saya diberi Allah tahu, oh ini masalahnya ini. Jadi apa masalahnya? Jadi ternyata si Bapak itu ketika dulu waktu sehat, senangnya kalau ada yang nggak sesuai sama dia, dia marah. Harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi sumbatan. Karena tekanannya banyak, macet, oksigen kita kurang, nyumbat di sini gitu. Itu kira-kira Pak. Ya. Kalau dia merasa dokter hakim, itu istri saya itu harus tidak pegang pasang ring, ditutup yang bocor. Iya, ditambal kan, kayak jamaah saya tuh. Kira-kira makanan apa saja yang dia boleh? Iya, baik. Yang pertama sih, kalau hubungan ke jantung, sebenarnya balik lagi induknya apa? Kolesterol kan? Berarti sebelum kejadian pada waktu itu, kolesterolnya berantakan. Apa kok berantakannya? Banyak gorengan, banyak yang minyak-minyak. Kemudian kedua, banyak makan makanan yang setengah-setengah matang tuh, daging ya, yang bolak-balik kayak orang-orang Jepang tuh makan. Oh, itu pengaruhnya luar biasa juga, karena jantungnya memompa jadi lebih berat kan. Nah, walaupun dia turunnya ke lambung, nah banyak orang meninggal di kedokteran, di rumah sakit ya, awalnya nggak apa-apa, tahu-tahu meninggal. Ternyata apa? Lambungnya naik, nekan di sini Pak, pembuluh darah di arteri, naik, neken jantung, tamat. Jadi ada orang nggak punya riwayat jantung tapi dia meninggal cepat-cepat, itu karena asam lambung Pak, GERD. Nah kalau sekarang yang sakit istri Bapak berarti ya. Nah berarti mulai sekarang di Ramadan ini serius aja untuk saya menghindari makanan kolesterol. Saya nggak mau lagi buka puasa di rumah makan Padang, nggak mau makan gulai tunjang lagi, nggak mau lagi makan itu. Karena yang bisa ngebantu kita diri kita kan, yang nontonin kita ketika kita sakit ya kan, cepat sembuh ya. Tapi kan kita udah drop, ya. Lalu harus keluarkan endorfinnya supaya jantung itu ritmenya nggak semakin kenceng. Saya ketika ngobatin orang sakit kanker usus, kanker serviks, kanker payudara, ya, semakin dia stres, ketekan, jaringan-jaringan selnya makin kencang. Nah itu luar biasa tuh. Saya mengatakan kalau orang sakit kanker itu penyakit setan lah. Kenapa? Kalau dibacain Al-Quran itu sel kankernya diem aja nggak bergerak. Tapi kalau kita nggak baca, dia gigit-gigit Pak, apalagi kalau malam gitu. Jadi
Apa yang harus kita konsumsi sekarang? Konsumsi yang ringan, karena saya yakin tubuh kita aja bisa disembuhkan oleh diri kita sebenarnya. Tapi kalau kata dokter harus dioperasi kan ditambal tuh supaya klepnya nggak kebuka terus gitu kan. Sebenarnya kebuka ketutup tuh kan Allah udah sistemkan dengan otomatis. Cuman pasti di jaringan sebelumnya ada yang menyebab dia tidak terjadi otomatisnya. Nah berarti sekarang salah satunya sumbernya adalah kolesterol. Kemudian jaga pikiran, be happy aja, karena tekanan dari tensi yang naik mempengaruhi jantung. Ya, kira-kira gitu Pak. Ya, baik. Ya, cukup. Bagaimana